slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't. Hai Sobat Minsi, balik lagi di channel YouTube Sinar Shop Store. Aku ada kabar baik nih, terutama buat penggemar Samsung. Karena sekarang kita bisa punya handphone flagship tapi tetap hemat. Kenapa aku bilang tetap hemat? Yes, karena ada Samsung Galaxy S24 FE yang selisih harganya ini lumayan ya kalau kita pakai patokan harga launching. Samsung Galaxy S24 FE ini RAM 8256 harganya di 10.999.000. 3 juta lebih hemat dari Galaxy S24 reguler yang 8256 harganya di 13.999.000. Kemudian 6 juta lebih murah ya dari Galaxy S24 Plus yang 12256 itu harganya 16.999.000. Nah, tapi yang aku pakai kali ini yang 8128-nya. Jadi harganya lebih murah lagi guys, hanya di 9.999.000-an aja. Untuk bahan frame dan back covernya ini berbahan metal aluminium dan juga sudah menggunakan Corning Gorilla Glass Victus Plus untuk depan belakangnya ya. Seperti biasa ya, desain Samsung ini selalu simple dan gak neko-neko, tapi tetap elegan guys. Dengan bodinya ini yang cukup slim jadi nyaman digenggam. Susunan kameranya juga simple banget dengan 3 modul kamera. Ada kamera wide angle, kemudian kamera utama, serta ada kamera telefoto yang bisa optical zoom 3 kali. Bagian sampingnya ada 1 flash. Sisi kanannya ini ada tombol volume dan juga ada tombol power. Untuk sisi atasnya ada 2 lubang mic dan ada SIM tray yang jenisnya 2 slot SIM. Sisi kirinya kosong ya. Bagian bawahnya ini ada lubang speaker, 2 lubang mic, dan ada lubang charger. Untuk dimensi panjangnya 162,0 mm, lebarnya 77,3 mm, untuk tebalnya 8,0 mm, dan beratnya ini di 213 gram. Ukuran layarnya 6,7 inch dengan jenis layar Dynamic AMOLED 2 kali, resolusinya 1080x2340 Full HD+. Untuk refresh rate-nya di 120 Hz yang super smooth banget, dan untuk puncak kecerahannya sampai 1900 nit. Untuk speakernya ini sudah menggunakan stereo speaker yang berada di bagian bawah dan satunya lagi di bagian earpiece-nya. Kalau untuk kualitas suaranya ini cukup kenceng ya, nggak cempreng, dan kualitas bass-nya juga cukup bagus. Yuk langsung aja kita coba dengerin. Samsung Galaxy S24 FE ini menggunakan chipset Exynos 2400E. Android-nya yang digunakan ini Android 14 dan untuk skor Antutunya mencapai 1,4 jutaan. Kapasitas RAM-nya di 8 GB yang bisa ditambah hingga 8 GB lagi. Untuk internalnya di 128 GB. Kapasitas baterainya di 4700 mAh dengan pengecasan 25 Watt. Ketika aku cas selama 1 jam, baterainya ini bertambah 81%. Kalau untuk penggunaan sehari-hari seperti menonton YouTube selama 1 jam, baterainya berkurang 5%. Untuk scroll TikTok selama 1 jam, baterainya berkurang 7%. Kemudian untuk bermain Mobile Legends selama 30 menit, baterainya ini berkurang 7%. Dan bermain PUBG Mobile selama 30 menit, baterainya berkurang 6%. Yang terakhir, aku juga coba bermain Genshin Impact selama 30 menit, baterainya berkurang 14%. Ketika bermain Mobile Legends, settingan yang didapat ini frame rate ultra dan grafiknya juga di ultra. Pas dimainin lancar, nggak ada frame drop, dan kualitas grafiknya juga cakep ya. Untuk suhu handphonenya juga stabil, nggak ada panas yang berlebihan.
Pada permainan PUBG Mobile, settingan yang tertinggi ini di HDR Extreme, dan ketika dimainin ini enak banget loh, nggak ada lag ya. Dan kualitas grafiknya pun smooth, enak gitu di mata. Apalagi untuk respon giroskopnya juga cukup responsif. Mantap lah buat yang main game perang dan suhunya pun terbilang normal. Yang terakhir aku juga coba main Genshin Impact. Settingannya ini rata kanan di 60 fps. Pas dimainin sih lancar ya, dan kualitas grafiknya juga oke. Tapi untuk suhu handphone ini berasa agak panas, terutama di bagian frame sekitar kamera. Samsung Galaxy S24 FE ini mempunyai resolusi video yang cukup tinggi karena bisa sampai 8K. Tentunya ukuran filenya ini cukup besar ya. Di sini aku mau kasih tips buat kalian supaya bisa share video yang ukuran filenya ini besar jadi lebih cepat. Kita bisa menggunakan Quick Share untuk berbagi file, foto, ataupun video yang ukurannya gede jadi lebih cepat. Tinggal pilih aja nih file yang mau kita kirim dan langsung bisa kirim sebanyak-banyaknya tanpa memakan waktu yang lama. Sebenarnya ini fitur simple sih, tapi kalian wajib tahu ya, karena fitur Quick Share ini sangat mempermudah kita loh. Samsung Galaxy S24 FE ini mempunyai sidik jari yang berada di dalam layar yang cukup responsif, dan tentunya juga sudah ada NFC, untuk responnya juga cukup cepat ya. Untuk ketahanan Samsung Galaxy S24 FE ini sudah tersertifikasi IP68 yang tentunya sudah tahan air dan juga tahan debu. Selanjutnya nggak ketinggalan juga nih untuk fitur EA-nya. Yang pertama ada Photo Assist, jadi kita bisa hapus objek di dalam foto yang tidak kita inginkan. Selanjutnya ada fitur Sketch to Image buat nambahin objek di foto. Jadi kita bisa tambahin gambar aja, nanti EA ini akan tentukan kira-kira barang apa nih yang sesuai dengan yang kita gambar. Kemudian kita juga bisa crop foto dan bisa pindah-pindahin posisi yang sesuai dengan keinginan. Jadi kalau ada objek yang kurang pas posisinya kita bisa atur-atur aja ya. Fitur selanjutnya ada Studio Portrait buat generate gambar dari wajah orang. Kita bisa pilih nih ada sketsa, kartun, dan lainnya. Gambar yang dihasilkan pun cukup menarik. Lalu ada Circle to Search yang bisa scan kode QR di dalam layar. Jadi kita tinggal tekan aja nih untuk tombol tengahnya dan bisa munculin semua linknya. Ada EA Composer juga yang buat ngarang komentar di sosial media. Jadi bisa membantu kalian ketika kalian ingin berkomentar di sosial media tapi takut bahasanya kurang sopan. Selanjutnya ada Interpreter dengan Listening Mode. Fitur ini bisa terjemahin langsung bahasa asing yang lagi didengar ke bahasa Indonesia. Lalu ada Note Assist yang fungsinya ini untuk meringkas sebuah artikel ataupun berita supaya bisa lebih simpel dan juga mudah dipahami ya. Dan yang terakhir, Galaxy S24 FE ini sudah bisa reverse wireless charging, jadi bisa cas handphone di situasi yang kepepet. Untuk kamera depan resolusinya di 10 megapiksel dan untuk resolusi video kamera depannya ini ada UHD dan Full HD pada 60 dan 30 fps dan HD hanya pada 30 fps. Kemudian untuk kamera belakang nih, resolusi kamera utamanya di 50 megapiksel. Untuk resolusi video kamera belakangnya ini ada 8K pada 30 fps, UHD dan Full HD pada 30 dan 60 fps, dan HD hanya pada 30 fps. Untuk fitur-fiturnya ada potret, foto, video, dan untuk fitur lainnya ada Pro, kemudian ada Video Pro, kamera malam, ada makanan, panorama, gerak lambat, lalu ada hyperlapse, ada video potret, rekaman ganda, dan sekali ambil. Oke guys, sekarang aku merekam video belakang ini menggunakan resolusi yang paling tinggi di 8K. Tapi ini aku nggak aktifkan untuk fitur ultra stabil ya, karena nggak perlu kita aktifkan juga. Di sini udah stabil. Ini aku pakai buat jalan pelan. Ini guys, kualitasnya seperti ini. Selanjutnya ini aku merekam video di UHD pada 60 fps. Di sini juga sama, nggak pakai fitur ultra stabil, tapi nggak patah sama sekali ya guys. Ini aku pakai buat jalan pelan. Untuk kontras warnanya ini pekat banget, terus untuk detailnya juga bagus. Di sini bisa kita zoom sampai 10 kali zoom. Kualitasnya seperti ini. Sekarang aku merekam video di Full HD pada 60 fps. Kalau di resolusi ini nggak terlalu beda jauh ya kualitasnya dengan resolusi UHD 60 fps.
Untuk detail objeknya sama-sama detail, terus untuk kontras warnanya ini sama-sama pekat seperti ini. Kemudian untuk resolusi yang paling rendah ini di HD pada 30 fps, jadi mentok di 30 fps aja, belum bisa pakai 60 fps. Tapi nggak kalah bagus ya guys ya, ini cakep banget, nggak patah, tetap stabil, untuk detail objeknya tetap bagus, kontras warnanya juga tetap pekat, dan di sini kita bisa pakai wide angle-nya juga di 0,6. Untuk zoomnya ini sampai 12 kali zoom. Resolusi yang paling rendah bisa sampai 12 kali zoom seperti ini. Untuk video depan ini resolusi yang paling tinggi di UHD 60 fps, dan ini aku nggak pakai fitur ultra stabil ya, dia tetap stabil, nggak patah sama sekali kalau dari bawah seperti ini. Untuk kontras warnanya juga pekat dan detail objeknya juga bagus banget guys. Tuh. Ini aku jalannya juga agak cepet ya. Kalau dari bawah seperti ini. Resolusi yang kedua ini di Full HD 60 fps. Di sini juga sama, aku nggak pakai fitur ultra stabil. Kalau dari bawah seperti ini. Ini kalau kita bandingkan dengan yang UHD nggak terlalu beda jauh ya. Untuk kontras warnanya, kemudian detail objeknya sama-sama bagus guys. Dan untuk stabilannya juga tetap aman, ini nggak patah. Kalau dari bawah seperti ini. Untuk video kamera depan, resolusi yang paling rendah ini di HD pada 30 fps, jadi mentok di 30 fps, belum bisa sampai 60 fps. Resolusi yang paling rendah pun nggak terlalu beda jauh ya dengan yang Full HD, tetap aman aja, stabilnya juga aman, nggak patah. Kalau dari bawah seperti ini, detail objeknya juga ini tetap oke. Cakep pokoknya guys. Aja. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Niat jangan cepet-cepet. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Got a build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows, no you'll never be the same. I don't really wanna hurt you but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe you can feel okay. Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. What keeps you up at night? Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. They know that we're calling it love. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive and save it. What keeps you up at night? Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah,
I think that we've all had enough. Keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Oke guys, itu dia tadi review dari Samsung Galaxy S24 FE. Menurut aku handphone ini cocok banget ya buat kalian yang pengen pakai handphone flagship tapi tetap hemat. Karena selain harganya yang hemat, handphone ini juga sudah paket komplit. Dari segi materialnya ini udah cukup premium, kemudian fitur EA-nya udah lengkap, performanya handal, kualitas kameranya juga memuaskan. Ini juga handphonenya kalau buat main game-game berat juga nggak masalah ya tentunya. Jadi gimana nih menurut kalian? Apakah Samsung Galaxy S24 FE ini udah cukup buat kalian yang pengen ngerasain flagshipnya Samsung? Nah, buat teman-teman yang minat dengan handphonenya, langsung aja cek link yang ada di deskripsi. Terima kasih yang udah nonton, jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. See you on next video. Bye-bye!